Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. Miralem Pjanic terlihat di Roma. Dalam beberapa jam terakhir, mantan gelandang Roma itu telah mengunggah foto-foto dirinya di jantung ibu kota, di depan landmark seperti Kolosseum dan air mancur Trevi. Namun, ini bukan sekadar liburan biasa. Pemain Bosnia itu berada di Italia bersama ayah Alaj Begovic, seorang talenta Bosnia yang telah menarik perhatian klub-klub Italia dan Eropa. Pjanic telah bertemu dengan beberapa klub di Italia bersama dengan ayah pemain Salzburg tersebut terkait potensi negosiasi menjelang musim panas. Alaj Begovic, yang memainkan peran kunci bagi Bosnia melawan Italia, saat ini bermain untuk Salzburg tetapi dimiliki oleh Bayer Leverkusen, yang menggunakan opsi pembelian kembali beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, striker tersebut akan mengenakan seragam aspirin mulai Juli. Kunjungan Pjanic ke Roma bukanlah suatu kebetulan. Giallorossi telah memantau pemain Bosnia itu sejak beberapa waktu lalu, jadi ada kemungkinan telah terjadi kontak antara mantan gelandang tersebut dan ayah Alaj Begovic untuk mengatur negosiasi menjelang musim panas. Namun, saat ini, mengingat kekacauan internal yang terjadi di Trigoria, sulit untuk membayangkan kesepakatan akan terjadi. Prioritas Giallorossi saat ini adalah mencoba memperbaiki hubungan antara Gasperini dan manajemen. Setelah itu, bursa transfer dapat dibahas. Roma sedang bersiap untuk merombak lini serangnya dan berfokus sepenuhnya pada Victor Munoz. Direktur olahraga Frederick Massara, yang sudah mengupayakan Alaj Begovic, telah mengidentifikasi bek kanan Osasuna tersebut sebagai kandidat ideal untuk meningkatkan potensi teknis skuad. Menurut program berita Spanyol El Chiringuito, Giallorossi telah mengajukan tawaran finansial yang signifikan kepada pemain dan rombongannya. Roma dilaporkan bersedia membayar biaya mendekati 40 juta euro, setara dengan klausul pelepasan dalam kontrak pemain kelahiran 2003 itu. Lahir di Barcelona dan dibesarkan di La Masia, Munoz menjalani musim yang gemilang di Pamplona. 6 gol dan 5 assist dalam satu musim liga yang hampir seluruhnya ia mainkan membuatnya melakukan debut untuk tim nasional Spanyol, termasuk dalam pertandingan persahabatan melawan Mesir dan Serbia. Terlepas dari tekanan Roma, kesepakatan itu tetap rumit. Munoz sebelumnya bermain untuk Real Madrid, klub yang masih memiliki opsi pembelian kembali atas dirinya. Berdasarkan kesepakatan yang dicapai musim panas lalu, Osasuna berkewajiban untuk memberitahu Real Madrid tentang setiap tawaran resmi yang diterima. Sejak saat itu, klub Florentino Perez memiliki waktu 48 jam untuk memutuskan apakah akan menyamai tawaran tersebut dan membawa pemain itu kembali ke Madrid. Sang pemain sayap, yang ingin tetap berada di Spanyol, khususnya di Barcelona, telah memanfaatkan waktu tersebut untuk mengevaluasi pilihannya. Sudah 90 hari sejak Paulo Dybala terakhir kali menjadi starter untuk Roma, saat melawan AC Milan. Pertandingan itu adalah satu-satunya kesempatan Gasperini berhasil menurunkan trisula impiannya yang telah lama ditunggu-tunggu, Soule, Dybala, dan Malen. Kini, 3 bulan kemudian, kemungkinan untuk melihat trisula itu beraksi lagi tampak lebih nyata dari sebelumnya. Dybala mempercepat pemulihannya dan bisa menjadi pemain kunci melawan Bologna. Seperti yang dilaporkan Corriere dello Sport, Dybala berada di persimpangan jalan. Kontraknya dengan Roma hanya tersisa 70 hari, dan statusnya sebagai pemain tetap tampaknya bergantung pada penampilannya di lapangan. Ibu kota tetap menjadi landasan utamanya, dan proyek Giallorossi, yang menarik dan memotivasinya, mendorongnya untuk mempertimbangkan kemungkinan perpanjangan kontrak. Meskipun ada tawaran potensial dari Argentina dan Turki, sang pemain tampaknya bertekad untuk tetap tinggal, bersedia menegosiasikan pemotongan gaji yang signifikan sebagai imbalan atas bonus berdasarkan performa. Ini bisa menjadi langkah penting menuju penandatanganan kontrak baru dengan Roma, yang tidak menutup kemungkinan La Joya akan tetap bertahan untuk tahun depan. Pemain Argentina itu adalah simbol, citra harapan dan identitas. Di tahun yang istimewa ini,
peringatan 100 tahun klub, kembalinya La Gioia bisa menjadi elemen kunci dalam membangun masa depan Roma. Keberadaannya secara permanen tidak hanya akan mengirimkan pesan penting kepada para penggemar, tetapi juga memberikan dorongan motivasi bagi tim, karena Roma berupaya untuk bangkit kembali dan bersaing memperebutkan tempat di Eropa. Saat Roma bersiap untuk perjalanan ke Bologna, ketegangan terus berlanjut antara Gasperini dan Ranieri. Keduanya belum berbicara sejak pertandingan melawan Pisa, dan tidak ada tanda-tanda rekonsiliasi dalam waktu dekat. Kemarin, setelah seminggu, penasihat senior itu kembali ke Trigoria. Terakhir kali Ranieri terlihat di pusat pelatihan adalah Selasa lalu. Ini bukanlah kejadian baru musim ini, mengingat perannya tidak membutuhkan kehadiran reguler. Ini juga merupakan salah satu poin perselisihan dengan Gasperini, yang, setidaknya pada awalnya, menginginkannya lebih dekat. Namun, situasinya sekarang justru sebaliknya. Seperti yang dilaporkan Il Messaggero, kedua pria itu saling mengabaikan kemarin, sebuah pertanda bahwa keretakan itu kini tak dapat diperbaiki lagi. Namun, sang pelatih berbicara dengan perwakilan terpercaya Friedkins, yang dikirim oleh Texans untuk mencoba memulihkan ketenangan. Masa depan masih belum pasti, terutama karena Gasperini telah meminta untuk tidak lagi bekerja sama dengan Ranieri, tetapi Ranieri tidak berencana untuk mengundurkan diri. Klub berada di persimpangan jalan, tetapi belum membuat keputusan. Ziolkowski bisa meninggalkan Roma pada bulan Juni. Seperti yang telah terungkap dalam beberapa pekan terakhir, kemungkinan bahwa pemain Polandia itu akan meninggalkan Trigoria pada bulan Juni adalah kemungkinan yang nyata, terutama jika Gasperini dikonfirmasi sebagai manajer klub. Setelah menjalani masa magang awal yang positif, bek tengah muda itu tampaknya mampu menapaki tangga karir kepelatihan, tetapi beberapa kesempatan yang diberikan telah menyebabkan penilaian yang berbeda terhadapnya. Dibandingkan dengan Gilardi, yang semakin percaya diri dan terus bekerja keras, Ziolkowski tampak tertinggal, bahkan sampai-sampai ia hampir tidak pernah diturunkan dalam beberapa bulan terakhir. Oleh karena itu, tim sedang berupaya mencari solusi sebelum bulan Juni, termasuk kesepakatan permanen. Menurut siamolaroma.it, setidaknya dua klub, satu Inggris dan satu Perancis, menunjukkan minat yang kuat pada bek tersebut. Transfer permanen juga dimungkinkan, dengan kemungkinan bagi Giallorossi untuk merealisasikan sedikit keuntungan modal dibandingkan dengan harga pembelian musim panas lalu.